Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif dengan NIM 1032405051. Saya dari program Studi Negara. Saya dari kelas B. Saya akan membuat tugas video yang menjadi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Jinayah, yang mana akan menjelaskan tentang materi hudud, kisos, diat, dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang masuk pada pembahasan pertama itu adalah hudud. Hudud itu berasal dari kata had, yang artinya batas atau larangan. Dalam hukum pidana Islam, hudud adalah jenis hukuman tetap yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis, dan tidak bisa diubah oleh manusia. Jadi hukum itu sifat tetap. Kenapa tetap? Karena ini sudah ditetapkan langsung oleh Gusti Allah gitu. Gusti Allah Tuhan kita sendiri. Jadi ya sifat tetap. Makanya manusia tuh nggak boleh ngubah-ngubah ya. Tetap gitu. Yang pertama itu hudud sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada hudud satu dan hudud dua. Hudud satu itu biasanya mencakup terkait zina. Zina, terus kozaf, terus mencuri, terus minum hamar atau mabuk. Nah itulah. Kita akan disini tentang zina. Zina itu dihukum cambuk 100 kali untuk yang belum menikah. Kalau yang sudah nikah itu akan dikenakan rajam. Rajam itu ya kayak ditimbukin batu gitulah. Itu bagi yang sudah menikah. Jadi ya perlu kita ketahui bahwasannya zina itu bukan suatu hal yang dilakukan oleh orang belum menikah tok, tapi orang yang sudah menikah tapi melakukan hubungan seks bukan dengan istri atau suaminya, itu juga bisa dikatakan zina ya. Terus yang kedua itu ada qadzaf. Qadzaf itu kan menuduh tanpa bukti juga, tapi dalam konteks berzina, dalam konteks zina. Jadi contoh kalian itu nuduh saya melakukan zina tanpa adanya bukti, itu namanya qadzaf, bukan fitnah ya. Jadi kita mengetahui gitu perbedaan qadzaf dan zina dalam konteksnya. Jadi menuduh tanpa bukti itu konteksnya itu bukan selalu tentang fitnah tok, tapi kalau konteksnya tentang zina zina menuduh tanpa bukti, dalam konteks zina itu namanya qadzaf, dan itu akan dihukum 80 kali cambukan. Terus yang ketiga itu ada minum khamar. Minum khamar itu kan minuman keras ya. Di Al-Quran pun jelas bahwasanya kita itu nggak boleh kan minum khamar. Tapi kan apakah sekarang yang dilarang itu hammer tok, hammer doang? Kan enggak. Karena ya udah banyak minuman-minuman yang membuat kita ketika minum tersebut buat kita mabuk gitu kan. Jadi ya apa namanya? Hammer di sini tuh sifatnya itu tentang sifat dari hammernya gitu, bukan cuma kita tuh berarti oh yang nggak dibolehin tuh cuma minum hammer tok, enggak, tapi yang nggak dibolehin tuh minuman yang sifatnya itu yang sifat akibat itu sama seperti sifat dan akibatnya hammer sendiri. Ketika kita minum hammer dan keras, kita akan efeknya kita akan memabukkan segala macam. Itu bukan itu hal yang tidak diperbolehkan. Ya seperti sekarang kan banyak minuman-minuman kayak anggur merah atau arak Bali gitu kan. Berarti kan itu kan bukan suatu hal yang dinormalisasikan. Maksudnya itu bukan cuma hammer talk gitu, minum-minuman yang mempunyai sifat dan akibat yang sama ketika kita meminumnya itu pun bisa dikategorikan seperti hammer. Maka ketika orang yang meminum suatu hal yang sifatnya dan akibatnya sama seperti hammer, itu akan dicambuk sebanyak 40 sampai 80 cambukan. Terus yang keempat itu ada mencuri. Nah, mencuri kan mengambil hak orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak terkait. Maka akan dikenakan hukuman potong tangan. Terus hudud dua. Hudud dua bisa menunjuk pada bentuk lain yang kadang tidak selalu disepakati, seperti hirobah, perampokan, atau pembegalan.
itu bisa dihukum mati, disalib, terus sama potong tangan atau potong kaki. Ya mungkin kalau di Indonesia belum berhasil menerapkan hal tersebut ya. Mungkin belum mau ya. Kalau dari kita berbicara saya jadi pelaku ya saya nggak mau. Tapi ketika saya berbicara jadi korban mungkin saya akan bilang mau, sangat sepakat. Ya karena saya merasakan dampaknya gitu. Ya contoh kita dibegal kan, kita nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba dibacok, motor barang kita diambil, kadang kitanya mati atau enggaknya kan nggak tahu gitu. Tapi kan kita yang ngerasain juga gitu, udah mau diambil barangnya terus dibacok juga. Ya mungkin ini bisa menjadi hal yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Tapi ketika saya berbicara sebagai pelaku ya mungkin saya punya alasan lain gitu. Jadi ya bisa-bisa aja diterapkan di Indonesia. Tapi mau atau enggaknya. Tapi kan Indonesia juga udah punya peraturan sendiri kan tentang pembegalan gitu. Berarti kan kalau dihukum dari itu namanya percobaan melakukan pembunuhan dan masuk juga penganiayaan, nanti bisa kena pasal juga kok. Jadi kita sudah punya hukum sendiri. Yang kedua itu ada ridho, murtad. Murtad dalam beberapa mazhab bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati, tapi ini sifatnya sangat kontekstual gitu dan sensitif. Jadi kan kalau apalagi kalau semisal kita berbicara di Indonesia ya. Karena di Indonesia kan kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1945, antara 22 26 atau 28 gitu. Pokoknya itulah. Itu kebebasan beragama tuh diatur dalam negara kita, dalam undang-undang. Undang-undang pertama lagi, hierarki perundang-undangan pertama kan Undang-Undang Dasar. Jadi hukum paling tertinggi itu di Indonesia itu ya hukum Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ya akan bertentangan gitu ketika memakai hukum ridho dalam fikih jinayah atau dalam hukum dan Islam diterapkan di situ sangat bertentangan sama undang-undang peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia. Terus ada Bugot. Bugot sendiri kan pemberontakan terhadap pemerintah sah. Jadi kan ya sudah menjadi kewajiban kita untuk sebagai umat muslim itu mentaati atau takzim terhadap pemerintah yang dipilih secara sah. Itu kewajiban kita. Nah, kalau ada pemberontakan dari masyarakat atau dari pihak manapun, itu diproses dengan ketentuan syariat. Kenapa belum ada hal yang ditetapkan gitu? Karena ya pemberontakannya kan sifatnya kan masih rancah gitu. Belum tahu pemberontakan dalam hal seperti apa. Mungkin itu masih sangat apa ya? Sangat hal yang sangat ya abstrak gitu penetapan hukumnya. Jadi ya udah diproses sesuai dengan ketentuan syariat saja. Yang kedua itu ada kisos dan diat. Kisos sendiri adalah pembalasan yang setimpal, nyawa dibalas nyawa, luka dibalas dengan luka. Contoh, jika seseorang membunuh orang lain, ya contoh A itu ngebunuh B karena punya masalah pribadi atau segala macam lah yang menyebabkan si A ini sakit hati banget, maka dia nafsu untuk membunuh si B. Ternyata B meninggal, B mati gitu. Maka hal tersebut bukan hal yang dinormalisasikan, maka si A pun harus mendapat hukuman yang setimpal, yaitu hilangnya nyawa juga. Itu. Terus kalau apa namanya? Kita berbicaranya diat itu kan tebusan atau uang ganti rugi kepada keluarga korban. Kalau kisos tidak digunakan. Jadi kalau kisos tidak dijalankan, jadi ibaratnya diat itu jalan lain lah, jalan hukum lain, hukuman yang apa namanya perbuatannya sama tapi beda hukumnya gitu, beda hukumannya, yaitu diat. Berarti contoh gini, tadi kan saya udah jelasin bahwasanya diat itu adalah tebusan atau uang ganti rugi kepada korban kalau kisos tidak dijalankan. Jadi gini,
contoh tadi kan si A dan si B itu, si A ngebunuh si B kan, dengan masalah yang mereka hadapi, dengan masalah yang mereka punya, mereka jadi si A itu berinisiatif nafsu untuk membunuh si B. Tapi ketika keluarga B itu terima, maka bisa bisa menjalankan diat gitu tanpa harus dikisos, tanpa harus sama-sama harus dibunuh juga. Bisa itu. Kalau semisal keluarga B-nya tuh mau mau apa namanya? Mau eh mau diat, mau memaafkan. Terus juga kan pasti kan timbul pertanyaan kan ketika eh, diat itu dilaksanakan karena pihak korban sudah memaafkan dan tidak mau menjalankan hukuman kisos, tapi berarti kan pasti ada pertanyaan tentang ketentuannya ya. Ganti rugi itu ganti rugi yang seperti apa. Nah jadi besarnya itu sudah ditentukan. Mungkin kalau lebih dalam lagi itu kita bisa lebih mengkaji tentang hukum pidana Islam kan, mungkin ya tentang ya yang lebih mendalam lagi gitu, mungkin itu bisa diketahui karena itu Allah sudah ditentukan. Tapi kalau berdasarkan eh, berdasarkan apa hal yang saya ketahui itu, kalau dulu tuh seperti kayak unta gitu yang di Arab itu, unta di zaman dulu. Mungkin zaman sekarang itu ya sifatnya bisa berupa uang tunai atau apa gitu. Jadi besarnya itu sudah ditentukan, tenang. Hukum Islam tuh ya maksudnya tuh tenang gitu, nggak ada, maksudnya hukum Islam itu bisa saya bilang sangat relevan di Indonesia karena hukum pidana Islam tuh benar-benar satu-satunya hukum yang enggak apa ya, enggak ada korelasinya dengan politik-politik praktis. Maka ya kalau dibilang sangat relevan ya sangat relevan sekali. Lanjut ke pembahasan ketiga itu positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang kita ketahui kan tentang positifikasi kan. Jadi positifikasi itu adalah hukum yang tertulis dan yang relevan. Jadi kalau semisal kita bicaranya positifikasi hukum Islam di Indonesia, mungkin kita kurang 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 relevan, nggak bisa dipositifikasikan. Ya mungkin, tapi berdasarkan data kan ada juga kan hukum-hukum Islam yang sudah dipakai kan di Indonesia. Ini bicaranya hukum Islam kan, hukum kan menyeluruh gitu, bukan cuma tentang pidana, tentang adat, tentang perdata, banyak lah. Jadi kalau semisal kayak hukum Islam itu positifikasi hukum Islam Indonesia ya sudah ada gitu. Kayak tentang Undang-Undang Peradilan Agama tahun berapa sih itu yang jelasin tentang apa ya, tentang hukum Islam itu dipakai buat penyelesaian waris, perceraian dan wakaf gitu kan. Nah itu satu positifikasi hukum Islam Indonesia. Tapi nggak semua hukum Islam itu bisa dipositifikasikan di Indonesia. Kayak hukum tentang terkait pidana kan itu mungkin belum bisa diterapkan kan. Meskipun ada satu daerah, yaitu daerah Aceh atau daerahnya apa gitu. Pokoknya di Aceh itu menerapkan tentang hukum pidana Islam juga, tentang 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 hukuman cambuk gitulah, tentang hukuman cambuk dan sebagainya, tentang had kalau nggak salah. Nah itu mungkin salah satu apa ya, salah satu hukum pidana Islam yang direalisasikan di Indonesia. Tapi kan itu sifatnya mungkin lebih merujuk menjadi hukum adat kan, karena tidak ada positifikasi, tidak ada hukum yang tertulis ya. Dan itu pun berlaku hanya pada masyarakat setempat saja. Yang mana ya hukum adat kan hukum yang bersifat kontan kan. Jadinya ya mungkin itu bisa dikategorikan sebagai hukum adat ya, bukan sebagai hukum yang tertulis, bukan sebagai hukum sivilau. Nah itu mungkin kalau dari segi hukum pidananya kan Indonesia kan belum apa ya, belum mengakomodasi hukum pidana Islam karena
hukum pidana Indonesia pun menganut dari hukum Belanda kan, yang mana Belanda juga dari Perancis. Jadi ya begitu, maksudnya kita itu belum benar-benar punya produk hukum gitu di Indonesia sendiri, kecuali produk hukum itu hukum adat mungkin. Ya hukum adat, produk hukum yang paling benar-benar relevan, yang benar-benar paling relevan tapi pada masyarakat tersebut, bukan untuk semua gitu. Beruang lingkup itu hanya masyarakat setempat kalau bicara hal yang relevan kan. Kalau tadi kembali lagi kalau terkait hukum pidana, mungkin hukum pidana Islam tuh masih belum relevan gitu di Indonesia, karena tadi mengatur tentang kebebasan beragama segala macam, bertentangan juga dengan Pancasila, yang mana kita itu wajib ketuhanan yang Maha Esa, kita itu wajib memiliki Tuhan yang satu-satunya gitu. Jadi kan nggak ada intimidasi, nggak ada intervensi bahwasanya kita itu harus beragama Islam, dan ketika kita murtad kita dihukum mati tadi. So yang jelaskan kan nggak bisa, karena ya Indonesia itu negara beragam gitu, keberagaman dalam kebersamaan. Maksudnya Indonesia pun bukan cuma orang Islam doang, pejuang-pejuang Indonesia pun bukan orang-orang Islam doang. Ketika hal tersebut dipositifikasikan, maka akan terjadi konflik antar bangsa, suku, dan agama itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.